Bab 2711. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tuan benar-benar tahu. Kegembiraan yang luar biasa bagi Ling. Mustahil, kakak tidak mungkin tahu. Saya ahli dalam bidang menebak teka-teki. Tidak mungkin ada orang yang lebih kuat dari saya. Bagaimana kakak senior bisa menebak apa yang tidak bisa aku tebak? Fat Long sebenarnya mengatakan itu. Kulitnya sangat tebal sehingga Lu Chen sangat ingin memberinya kastanya. Bocah gendut, mati. Selama otak babimu juga ahli dalam menebak teka-teki, tidak akan ada teka-teki di dunia ini. Lu Chen, jangan perhatikan pengecut itu, bagaimana menurutmu, cepat beritahu aku. Sangguan ingin mengatakannya, penyegel kotak, pembuatnya, bukankah ini memberitahu dunia bahwa hanya pembuatnya yang bisa masuk ke dalam kotak ini? Sebenarnya kata-kata itu bukanlah sebuah teka-teki sama sekali, bahkan bukan sebuah petunjuk, mereka hanya mengatakan jawabannya. Lu Chen mengatakan apa yang dia tebak secara langsung. Penulis, mendengar ini, Fei Long mengerutkan kening, dan berkata lagi, tidak ada ahli prasasti asli di legiun kita, hanya Aisan yang merupakan ahli jimat, ahli prasasti setengah matang, mungkin dia bisa membukanya, masalahnya bukan pada dia. Petik 2, selain Aisan, ada juga ahli prasasti setengah matang di pasukan kita. Lu Chen tersenyum. Wei Hao. Fei Long bertanya. Saya, kata Lu Shen. Keterampilan unik dari 4 pangeran besar kita, kakak laki-laki senior tahu sedikit tentang segalanya, tapi dia tidak mahir dalam hal apapun. Jika kamu tidak mahir, kamu bahkan tidak dihitung sebagai pemula, jadi kamu setengah matang. Kecuali, kakak laki-laki telah mempelajari prasasti, tetapi saya belum pernah melihat apapun yang ditulis oleh kakak laki-laki. Fei Long berkata begitu, saya belum pernah mempelajari prasasti, tapi saya adalah ahli prasasti yang setengah matang, mungkin saya bisa membuka kotak batu itu. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata kepada Fei Long, lihat lagi, apakah ada karakter atau pola lain di dalam kotak batu itu? Jika tidak, meskipun saya seorang ahli prasasti, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dia tidak pernah mempelajari prasasti, tetapi dia memahami rune, dan bahkan memiliki pencapaian rune yang tinggi. Seorang ahli prasasti yang berpengalaman harus memahami elemen inti rune, dan memahami secara mendalam makna mendalam dari berbagai rune. Jika tidak, maka ia tidak disebut sebagai inscriber, melainkan inscriber. Sebab, penulis sebenarnya tidak menuliskan kata-kata, melainkan menulis rune. Hanya dengan menuliskan rune, efek khusus dapat diberikan ke berbagai peralatan. Lu Chen tidak tahu cara menulis prasasti, tapi mengetahui rune saja sudah cukup, karena kamu bisa menggunakan rune untuk membuka kotak batu. Mengikuti instruksi Lu Chen, Fei Long dan yang lainnya mencari kotak batu besar itu dengan hati-hati, berharap menemukan petunjuk lain. Namun, mereka bertiga lama mencari sebatang dupa, tetapi tidak menemukan apapun. Kecuali kata-kata kecil di penutup batu, tempat lainnya sehalus cermin, dan bahkan tidak ada jejak kecil pun. Pada saat ini, Lu Chen juga menyerap cukup banyak energi abadi, dan energi abadi di tubuhnya juga pulih sampai titik tertentu, jadi dia berhenti dan berdiri, berjalan menuju kotak batu besar. Kakak senior, tidak ada yang lain. Bahkan jika kamu tahu bahwa itu adalah ahli prasasti yang bisa membukanya, maka tidak ada cara untuk mendapatkannya. Fei Long melirik ke arah Lu Chen, dan berkata dengan sedih, kamu tidak tahu di mana tulisan di kotak batu itu, dan kamu tidak tahu apa tulisannya. Bagaimana cara membuka kotak batu itu? Kamu tidak tahu rune, jadi wajar saja kamu tidak tahu triknya, tapi aku tahu. Lu Chen tersenyum, lalu menoleh untuk melihat Ling Xi, dan bertanya lagi, lihatlah dengan hatimu dan lihat apakah kamu dapat merasakan situasi di dalam kotak batu. Ling Xi mengangguk, mengulurkan tangan gioknya dan menekannya pada kotak batu, lalu menutup matanya untuk merasakannya. Setelah beberapa saat, Ling Xi membuka matanya, dan berkata kepada Lu Chen dengan wajah terkejut, saya merasakan angin yang sangat kencang, energi angin yang sangat kuat, sepertinya ia akan mengamuk kapan saja. Jadi begitu, Master Prasasti ini sangat pandai menyegel kotak dengan rune angin. Jika level pembuka kotak tidak cukup, dia pasti akan mati. Ngomong-ngomong, seberapa kuat energi angin yang kamu rasakan? Bisakah Golden Wonderland menahannya? Kata Lu Chen. Tidak bisa. Ling Xi menggelengkan kepalanya dengan kuat. Di mana ada Luo Jinxian? Lu Chen bertanya lagi. Entahlah, mungkin aku bisa,
mungkin tidak bisa. Ling Xi menggelengkan kepalanya dengan ragu. Fei Long, Sangguan Jin, kalian berdua pergi dari sini, bersembunyi di luar pintu, dan tutup pintunya. Lu Chen segera memberi perintah, dan dia juga memberitahu Fei Long, juga, kamu harus membuka penutupnya dan menggunakan semua pot kura-kuramu, untuk bersiap. Fei Long mengangguk, dan segera meninggalkan ruangan bersama Sangguan Jin, menemukan mekanisme tersembunyi dan menutupnya, langsung menutup pintu batu yang kasar. Di ruang bawah tanah Nuoda, hanya Lu Chen dan Ling Xi yang tersisa. Tuan, apakah Anda tahu cara membuka kotak itu? Ling bertanya 10 kali. Tahu, kata Lu Chen. Energi angin di dalam kotak begitu kuat sehingga bahkan mungkin tidak mampu membawa Daluo Jinxian yang lebih lemah. Apakah kamu yakin tuannya dapat membawanya? Ling Xi bertanya lagi. Dia memiliki vena bela diri bambu angin, elemen anginnya sangat kuat, dan dia hampir tidak dapat dianggap sebagai tubuh roh angin, dan sangat sensitif terhadap energi angin. Sekalipun kotak batunya tidak dibuka, selama masih ada energi angin di dalam kotak itu, dia bisa merasakannya. Tentu saja wilayahnya terbatas, dan hasil induksinya tidak terlalu spesifik, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Aku yakin tidak apa-apa, tapi aku mengkhawatirkanmu. Bisakah kamu menangani energi angin kencang yang dilepaskan? Lu Chen bertanya balik. Saya memiliki tubuh angin, dan saya dapat membawa energi angin yang tidak dapat dibawa oleh orang biasa. Ini adalah keistimewaan tubuh roh angin. Ling Xi berhenti sejenak, lalu berkata, tetapi energi anginnya terlalu kuat, di luar kemampuanku untuk menahannya, aku mungkin tidak mampu menahannya. Jika kamu mengatakannya, kamu tidak mengatakannya. Lu Chen berkata dengan marah. Tuan memintaku untuk tinggal, dan juga memerintahkan Fei Long untuk menutup pintu. Dia tidak lagi memberiku jalan keluar, dan dia hanya berharap aku bisa melanjutkannya. Ling Xi berpikir sejenak, lalu berkata, karena Tuan ingin aku melakukan ini, aku tidak akan pernah mundur. Bahkan jika aku hancur berkeping-keping oleh energi angin di dalam kotak, Ling Xi akan mati tanpa penyesalan, dan aku akan menjadi pelayan Tuan di kehidupan selanjutnya. Ini serius. Aku memintamu untuk tinggal, jadi tentu saja aku punya niatku. Meski bahayanya agak tinggi, itu jauh dari mendekati kematian. Jika itu berbahaya, aku sudah mengusirmu sejak lama, jadi aku tidak akan menahanmu di sini. Saya akan memberi Anda sejumlah perlindungan, yang mungkin akan mengurangi dampak 50% energi angin bagi Anda, dan saya yakin Anda dapat menanggung sisa 50% energi angin. Lu Chen melirik ke arah Ling 11, dan kemudian berkata, kamu tetap bisa melakukannya. Itu milik tubuh roh angin, dan bakatnya sangat tinggi. Kemampuannya untuk menahan angin seharusnya lebih kuat daripada 9 pelayan lainnya. Tidak peduli, seberapa kuat sisa 50% energi angin, itu mungkin tidak akan mampu membunuhmu. Tetapi kamu akan sangat terluka dan sengsara. Tidak nyaman, itu bagus. Saat energi angin di dalam berhembus, kamu bisa menyerap sebanyak yang kamu bisa. Itu akan bermanfaat bagimu. Ling Xi tidak pernah menyerap energi angin, jadi saya tidak tahu bagaimana cara menyerapnya. Ini sangat mudah, pertama-tama serap energi angin ke dalam arteri bela diri Anda, lalu sempurnakan dengan esensi abadi, dan gunakan sebagai milik Anda. Seperti Wan Yan dan Cai Niao. Kanan, mereka adalah tubuh roh api murni dan tubuh roh petir. Mereka dapat memurnikan api dan guntur, tetapi Ling Xi bukanlah tubuh roh angin murni. Tidak masalah, bakatmu cukup tinggi, kamu bisa mencobanya, jika 9 pelayan lainnya, aku tidak berani membiarkan mereka mencobanya. Oke, energi angin yang kuat sangat langka di dunia ini, jangan lewatkan kesempatan ini, dan saya akan membantu Anda. Terima kasih Tuan, 10 pelayan telah lama bersama Lu Chen dan sangat setia kepada Lu Chen. Lu Chen juga ingin melatih mereka menjadi lebih kuat. Tetapi bakat mereka berbeda, dan energi Lu Chen juga terbatas, tidak mungkin melatih mereka semua pada tempatnya, mereka hanya bisa mengandalkan takdir. Dan bakat Ling Xi luar biasa, potensinya besar, dan dia kebetulan berada di sisi Lu Chen, ini adalah takdir yang tepat. Jika Lu Chen tidak melatih Ling Xi, siapa lagi yang bisa dia latih? Energi angin sangat langka, energi angin yang kuat bahkan lebih langka lagi. Seperti kata pepatah, angin tidak berbentuk, dan awan tidak berbentuk. Angin sulit untuk ditahan, dan menyebar saat kosong. Energi yang terkandung dalam angin bahkan lebih sulit lagi. Kotak batu ini sebenarnya mengandung energi angin yang sangat kuat,
yang tentunya merupakan sebuah peluang, bahkan peluang yang besar, bagi Lingxi yang memiliki ilmu bela diri angin. Meskipun Lingxi memiliki meridian bela diri bambu angin dan juga termasuk dalam fisik sistem angin, dia masih bukan tubuh roh angin murni, dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan energi angin. Namun, setelah Lingxi berhasil memurnikan energi angin, ia dapat menggunakan energi angin untuk digunakan sendiri, dan tidak ada bedanya dengan tubuh roh angin murni. Lu Chen memiliki cara tertentu untuk membantu Lingxi, tetapi itu masih hanya kekuatan tambahan, dan kuncinya adalah mengandalkan kemampuan Lingxi sendiri. Adapun apakah Anda dapat mengubah nasib Anda melawan langit dan menuai kesempatan langka ini, itu tergantung pada keberuntungan seni bela diri Lingxi. Namun, orang dengan Feng Shui Martial Meridian memiliki satu ciri, yaitu tubuhnya memiliki ketahanan yang kuat. Lingxi bahkan lebih luar biasa di bidang ini, dengan ketahanan yang lebih kuat. Untuk menahan hantaman energi angin yang kuat maka diperlukan ketangguhan seperti ini agar tidak mudah roboh oleh energi angin. Dalam segala aspek, Lu Chen sangat percaya pada Lingxi. Lu Chen memasuki lautan rune kuno, menemukan sejumlah besar rune angin dari lautan rune yang luas, dan menyatukan 3 rantai rune yang kuat darinya. Rantai rune angin dengan makna mendalam dari angin yang mencair. Rantai rune angin dengan makna mendalam memurnikan angin. Rantai rune angin dengan arti memecah angin. Di antara mereka, ada 2 rantai rune dengan kebenaran mendalam penggabungan angin dan kebenaran mendalam pemurnian angin, yang diberkati langsung oleh Lu Chen di tubuhnya. Setelah efek dari 2 misteri tipe angin muncul, Lu Chen mengulurkan tangan kirinya dan langsung menarik tangan kanan Lingxi, lalu sambil berpikir, dia memaksa kedua rantai rune tersebut untuk berbagi efek dari misteri tersebut dengan Lingxi. Saat berikutnya, Lingxi menerima 2 misteri elemen angin, dan terkejut hingga matanya yang indah melebar. Lu Chen berkata bahwa dia akan membantunya, tetapi dia tidak menyangka itu ada hubungannya dengan elemen angin. Jika dia tidak terkejut, dia akan menjadi hantu. Dia hanyalah pelayan Lu Chen, dan dia tidak mengetahui banyak rahasia Lu Chen. Lu Chen mahir dalam rune dan tidak pernah memberitahu orang lain, jadi dia tentu saja tidak mengetahuinya. Jadi, dia tidak dapat memahaminya. Lu Chen bukanlah tubuh roh angin, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan angin yang begitu kuat. Faktanya, ketika dia berada di alam fana, levelnya terlalu rendah, dan rantai rune di tubuh Lu Chen tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Namun di alam abadi, dengan tingkat esensi abadi yang lebih tinggi dan kemauan yang lebih kuat, Lu Chen memiliki kesempatan untuk berbagi makna mendalam dari rantai rune. Tentu saja ambang batas untuk berbagi juga sangat tinggi, dan tidak mudah untuk berbagi dengan orang lain. Lawan harus memiliki fisik yang sama dengan rune untuk berbagi makna mendalam dari rantai rune di tubuh Lu Chen melalui kontak fisik. Misalnya, apa yang diberkati pada tubuh Lu Chen adalah makna mendalam dari sistem angin, dan Lingxi kebetulan memiliki fisik sistem angin, jadi dia hampir tidak bisa menerimanya. Jika itu adalah naga gemuk, ia bahkan tidak akan bisa menerima wolnya, juga tidak akan bisa berbagi arti rune. Tuan, Anda bukan tubuh roh angin, bagaimana Anda bisa memiliki kemampuan angin yang begitu kuat? Lingxi tidak tahan lagi, dan bertanya dengan lembut. Lagi pula, jangan tanya, aku punya cara. Lu Chen tersenyum, dan berkata dengan menyesal, sayang sekali kamu tidak dapat sepenuhnya membagikan kemampuan ini. Jika tidak, kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun saat kotak batu dibuka. 2 misteri tipe angin berasal dari Lu Chen, dan keduanya memberkati diri mereka sendiri, sehingga secara alami memiliki efek 100% pada Lu Chen. Tapi enggan membaginya dengan Lingxi, ada lapisan di antaranya, dan efeknya berkurang setengahnya. Itu sebabnya Lu Chen berkata bahwa dia bisa membantu Lingxi dengan kekuatannya. Dia tidak bisa sepenuhnya melindungi Lingxi, tapi hanya setengahnya. Tuan, jangan khawatir, Lingxi bisa membawa sisanya sendiri. Dengan bantuan kemampuan angin ini, meskipun hanya setengah dari efek Lu Chen, kepercayaan diri Lingxi juga meningkat pesat. Kalau begitu, buka kotaknya. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menurunkan rantai rune angin terakhir dengan makna mendalam mematahkan angin, dan memberkatinya di tangan kanannya. Kemudian, Lu Chen mengulurkan tangan kanannya dan menekannya langsung ke penutup kotak batu, membiarkan efek rantai rune di telapak tangannya mempengaruhi kotak batu. Benar saja, kotak batu itu terpengaruh oleh seni mendalam memecah angin, dan segera merespons. Gemuruh, terdengar suara berderak dari penutup bagian dalam kotak batu,
seperti longsoran salju gunung dan retakan di tanah, mengguncang ruang bawah tanah Nuoda. Pada saat itu, di bawah pengaruh suatu kekuatan, tutup kotak batu besar itu bergerak dan terbuka secara otomatis tanpa tergesa-gesa. Ketika tutup kotak batu terbuka sepenuhnya, Lu Chen melihat ada banyak tanda angin yang terukir di dalam kotak, yang merupakan serangkaian rantai rune yang rumit. Itu adalah rantai rune yang kokoh, yang memiliki efek esoteris yang kuat, dan harus dibuat oleh ahli prasasti yang kuat. Dan rangkaian rantai rune yang rumit itu sama sekali tidak sederhana, makna mendalamnya begitu dalam sehingga Master Rune biasa tidak dapat memahaminya sama sekali. Tapi Lu Chen sangat berima dengan makna mendalam dari rune kuno, dan secara alami memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam rune, sehingga dia dapat melihat makna mendalam dari rangkaian rantai rune yang rumit ini secara sekilas. Kunci angin kebenaran mendalam. Di dalam kotak batu besar ini terkunci angin yang besar dan kencang. Angin kencang berbentuk pusaran, berputar sangat cepat, dan energi yang dipancarkan sangat menakutkan. Entah sudah berapa ribu tahun ia terkunci di dalam kotak batu. Hanya karena terdapat rantai rune yang mengunci makna mendalam dari angin, tidak hanya memerangkap energi angin, tetapi juga mengunci seluruh kotak batu dengan kuat. Kecuali kekuatan rune dari Master Prasasti, kekuatan eksternal lainnya tidak dapat membukanya. Meskipun Lu Chen bukanlah ahli prasasti, rantai rune yang dia ciptakan cukup dalam dan memiliki kemampuan untuk memecahkan angin, dan dia dapat memecahkan misteri pemecah angin. Ledakan. Ketika kebenaran mendalam kunci angin diuraikan sepenuhnya, energi angin yang terperangkap di dalam kotak batu besar dilepaskan di tempat, dan pusaran besar berputar keluar dari kotak, dan angin kencang yang dahsyat segera meletus. Angin kencang itu seperti binatang buas yang telah terperangkap selama puluhan ribu tahun, membawa amarah dan energi yang tak terbatas, menyerang ke segala arah, mencoba menghancurkan segalanya. Dan Lu Chen dan Ling Xi yang berdiri di depan kotak batu adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Energi angin kencang sangat kuat, merobek Ling Xi dengan keras, mencoba merobek Ling Xi menjadi beberapa bagian. Benar, energi angin kencang hanya mengenai Ling Xi, tetapi tidak mengenai Lu Chen. Sebab, Lu Chen memiliki 100% misteri pencairan angin, dan dia telah menyatukan dirinya menjadi angin tak kasat mata, yang transparan di hadapan angin dahsyat. Energi angin kencang itu tidak dapat merasakan keberadaan Lu Chen, jadi tentu saja mereka tidak akan berdampak pada Lu Chen, untuk menyerang Ling Xi yang tidak bisa sepenuhnya melebur ke dalam angin. Ling Xi, yang hanya menikmati 50% makna mendalam dari fusi angin, hanya memiliki 50% efek fusi, dan hanya dapat menahan 50% energi angin, dan sisanya hanya dapat diandalkan oleh dirinya sendiri. Meski hanya 50% energi angin yang mengenai tubuh, energi angin tersebut terlalu kuat. Saat gelombang pertama melanda, hampir mencabik-cabik Ling Xi. Untungnya, kegigihan Ling Xi cukup kuat, dan dia memiliki fisik tipe angin, dan dia membuka Feng Zhuhumei tepat waktu untuk membantu melawan, dan akhirnya berhasil bertahan. Dampak gelombang pertama energi angin adalah yang paling kuat, dan bahayanya sangat berkurang saat Ling Xi dijatuhkan. Dalam gelombang dampak energi angin berikutnya, Ling Xi juga membawanya ke bawah, dan secara bertahap beradaptasi, dan tidak ada lagi kekhawatiran tentang kehidupan. Meski begitu, energi angin yang ada di mana-mana merobek seluruh tubuh, Ling Xi juga merasa sangat tidak nyaman. Tapi Ling Xi sangat kuat, dan dia menahan dampak energi angin yang kuat itu, tapi dia tidak pernah menangis kesakitan dari awal sampai akhir. Energi angin ini tidak akan ada untuk waktu yang lama, cepat atau lambat akan menghilang bersama angin, kamu menyerapnya dengan cepat. Lu Chen menunggu sampai keadaan Ling Xi sedikit stabil, dan kemudian dia mengingatkan, hirup energi angin ke dalam pembuluh darah bela diri, gunakan kemauanmu untuk memandu tenaga angin pemurnian ke dalam pembuluh darah bela diri, dan cobalah untuk memurnikan energi angin. Ling Xi menenangkan diri, menstabilkan kondisinya, lalu membuka mulutnya, menyedot energi angin di sekitarnya, dan dengan paksa menyedotnya ke dalam Feng Zhuhumei. Menurut metode Lu Chen, Ling Xi menurunkan keinginannya, mengarahkan kekuatan angin pemurnian ke dalam pembuluh darah bela diri, dan kemudian menutup matanya untuk memurnikan. Setelah sekitar dupa, tepat ketika Lu Chen bingung, Ling Xi tiba-tiba membuka mata indahnya, dan seberkas energi angin meluap dari tubuh. Peri yang lembut, bagaimana? Apakah kekuatan pemurnian angin cukup? Bisakah kamu memurnikan energi angin? Lu Chen bertanya dengan cepat. Baru saja berhasil, Ling Xi menjawab, dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajah cantiknya.
Kalau begitu berhenti bicara dan lanjutkan. Lu Chen sangat gembira. Setelah itu, Ling Xi menutup matanya lagi, berkonsentrasi untuk menyerap energi angin kencang, dan mengerahkan seluruh energinya untuk pemurnian. Setelah sekitar 1 jam, pusaran angin yang muncul dari kotak batu berangsur-angsur menghilang, dan energi angin di dalam ruangan juga berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya semuanya kembali tenang. Namun, tubuh Peri Ling Xi tidak tenang, dadanya naik turun dan berfluktuasi, dan napasnya membawa energi angin yang melonjak, berdampak kemana-mana. Kau berhasil. Selamat. Kamu memiliki kemampuan tubuh roh angin, yang tidak berbeda dengan tubuh roh angin murni. Lu Chen memandang Ling Xi yang matanya masih terpejam, dan tidak bisa menahan tawa. Terima kasih Tuan. Ling Xi membuka mata indahnya, dengan ekspresi gembira, lalu membungkuk pada Lu Chenying. Saya tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Ini pertama kalinya Anda memurnikan energi angin. Anda perlu mengkonsolidasikannya secara diam-diam. Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Lu Chen melepaskan tangan Ling Xi dan berkata begitu. Ling Xi mengangguk, dan segera bermeditasi di tempat, berlatih untuk mengkonsolidasikan hasil pemurnian yang telah diperoleh dengan susah payah. Lu Chen melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa bagian boneka di tanah semuanya telah berubah menjadi beberapa bagian. Di bawah pengaruh energi angin yang dahsyat itu, bahkan boneka yang dibuat oleh Xianjin tidak dapat membawanya, dan semuanya hancur berkeping-keping. Dapat dilihat dari sini betapa menakutkannya energi angin kencang itu, ia benar-benar tidak dapat dibawa oleh alam abadi emas, dan bahkan Dewa Emas Daluo yang lebih lemah pun mungkin tidak dapat membawanya. Selain bagian bonekanya yang hancur berkeping-keping, seluruh ruangan juga berantakan. Baik tanah maupun dinding hancur beberapa lapis oleh angin kencang, dan tumpukan pasir, kerikil, dan lumpur berserakan di mana-mana. Energi angin itu begitu kuat sehingga bahkan pintu batu kasar yang tidak bisa dipecahkan pun terbelah. Lu Chen terkejut, pintu batu itu terbuka, dan angin kencang juga meniup pintu itu. Naga gemuk, Sangguan ingin, apakah kamu baik-baik saja? Lu Chen prihatin dengan dua bersaudara di luar pintu, dan segera bertanya. Bagus, orang-orang masih hidup, pancinya hilang. Suara Fei Long datang dari luar pintu, agak sedih. Pancinya hilang, bisa dilemparkan lagi, asalkan orangnya masih hidup. Lu Chen merasa lega. Kakak senior, aku membutuhkan banyak pil binatang peri tingkat menengah, kalau tidak aku tidak akan bisa mengganti pot yang hilang. Fei Long mengambil kesempatan itu untuk mengatakannya. Jangan khawatir tentang Fat Dragon, energi angin tadi sangat kuat, tapi hanya kehilangan puluhan pot, dan Fat Dragon masih memiliki banyak pot penyu. Sebelum Lu Chen bisa menjawab, Sangguan Jin mengambil langkah pertama dan langsung mengungkap omong kosong Fei Long. Penggarap pedang mati, kenapa kamu tidak bisa diam saja jika kamu mengangkat tiang bersamaku? Fei Long mengutuk dengan marah. Mengetahui bahwa kedua bersaudara itu baik-baik saja, Lu Chen tidak lagi memperhatikan Fei Long, tapi menoleh ke kotak batu besar. Sebelumnya, karena energi angin yang kuat, Lu Chen tidak dapat melihat apa yang ada di dalam kotak, tetapi sekarang dia bisa. Setelah membuang sekian lama, bukan hanya demi harta karun di dalam kotak. Jika tidak ada harta karun, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak uang dan memasang begitu banyak jebakan? Benar saja, memang ada sesuatu di bawah kotak itu, tapi itu bukanlah harta karun, tapi kerangka. Apalagi kerangka itu sudah membusuk, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun mati. Saya sudah lama pergi dan mengerjakannya, tapi ternyata kotak itu hanya menyimpan mayat orang dahulu. Lu Chen sangat kecewa, dia mengira itu adalah kotak besar untuk menyimpan harta karun, tetapi di luar dugaan itu adalah peti mati. Setelah menstabilkan emosinya, Lu Chen tiba-tiba teringat bahwa gua peri ini penuh dengan jebakan dari awal hingga akhir, apalagi ruangan ini memiliki jebakan yang semakin banyak dan kuat. Di beberapa makam kuno, pemilik makam dikuburkan dengan harta karun, sehingga organ secara alami akan diatur untuk mencegah perampok makam. Tapi untuk kerangka di depannya, yaitu pemilik makam, seluruh kotak besar itu kosong, tanpa barang apapun, lalu kenapa dikubur bersamanya? Tidak ada harta terpendam, jadi apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak institusi? Jika seseorang berhasil merampok makam, membuka kotak batu, dan hanya melihat kerangka, dengan marah, bukankah kerangka tersebut akan hancur menjadi abu terbang? Mengapa pemilik makam melakukan hal tersebut? Apakah kamu ingin mati untuk dirimu sendiri?
Mungkinkah dia menyukai perampok makam yang melampiaskan jenazahnya? Tidak ada seorang pun yang ingin tulangnya hancur setelah mati. Lalu, hanya ada satu kemungkinan, pemilik makam menginginkan orang yang membuka kotak batu itu mendapatkan jenazahnya. Di bawah tulangnya, pasti ada sesuatu. Lu Chen tiba-tiba mendapat inspirasi, dan segera mengulurkan tangannya untuk memeluk kerangka itu. Benar saja, saat kerangka itu meninggalkan posisi semula, sebuah kompartemen rahasia tiba-tiba terbuka di bagian bawah kotak, dan ada sebuah buku peri di dalam kompartemen rahasia tersebut. Benar saja, barang bagus ada di bawah tulangnya. Pemilik makam ini pasti ahli mekanisme. Dia mengatur seluruh gua peri sebagai lubang mekanisme, dan bahkan menutupi buku peri miliknya dengan tubuhnya sendiri. Aku ingin tahu apakah dia punya niat baik. Buku peri ini, bukankah itu warisan dari pemilik makam? Lu Chen mengambil buku peri itu, lalu dengan lembut mengembalikan tulang-tulang itu ke tempatnya, lalu memeriksa buku peri itu. Hanya ada 4 karakter di sampul buku peri, buku harta karun Tiantai. Lu Chen tidak tahu jenis buku apa itu, jadi dia segera membukanya dan melihat bahwa buku itu penuh dengan rahasia, dan ternyata itu adalah buku rahasia yang mendalam. Lu Chen membolak-balik buku peri sepenuhnya, dan setelah memeriksa 2 bab tentang trik rahasia mekanisme dan boneka mekanisme, dia tidak perlu membaca lagi. Benar, inilah mekanisme yang diatur di gua peri ini, dan ini juga merupakan teknik mekanisme canggih yang selalu diinginkan Lu Chen. Tapi tidak masalah dengan boneka mekanis. Benda ini menghabiskan terlalu banyak emas dan material, serta waktu dan tenaga. Ia juga membutuhkan banyak sumber energi untuk menunjangnya, sehingga ditakdirkan tidak mungkin diproduksi dalam jumlah banyak. Selain itu, mekanisme boneka tidak memiliki pemikiran, hanya serangan mekanis. Kekuatan serangan dan pertahanan pada dasarnya tetap, dan rentan terhadap orang yang sangat kuat. Benda ini bisa digunakan untuk mempertahankan rumah dari pencuri, tapi jika dibawa ke medan perang, benda itu akan musnah dalam sekejap, yang merupakan pemborosan sumber daya. Pembuatannya murah, dapat diproduksi secara massal dengan santai, dan dapat digunakan dalam jumlah besar di medan perang. Ini sangat kuat dan berbahaya. Ini adalah favorit Lu Chen. Selain trik dan dumis, masih ada juga trik lanjutan lainnya. Buku peri ini hanyalah harta karun bagi para ahli trik. Pemilik makam pastilah ahli mekanisme yang kuat semasa hidupnya, dan semua mekanisme di sini pasti telah diatur oleh pemilik makam semasa hidupnya, dan buku harta karun Tiantai adalah harta peninggalan pemilik makam. Selama mereka yang bisa membobol tempat ini bisa membuka kotak itu dan membawa angin, mereka akan bisa mendapatkan warisan seumur hidup dari pemilik makam. Tentu saja warisan ini tidak dapat diterima oleh semua orang. Ini adalah peluang besar di mata ahli mekanisme, tetapi mungkin tidak ada gunanya di depan orang biasa. Tapi di mata Lu Chen, itu adalah wewangian, harta karun yang bisa membuat harimau kurus menjadi lebih kuat. Lu Chen menyimpan buku harta karun Tiantai, dan kemudian mencari di kotak batu besar itu. Setelah tidak menemukan apapun, ia menata tulang-tulang pemilik makam dengan rapi, dan beribadah dengan penuh hormat. Terima kasih atas warisan para pendahulu. Yang junior tidak akan lagi mengganggu tidur abadi seniornya. Lu Chen menarik tutup kotak batu, menurunkan tutupnya, dan menutup kotak batu itu. Saat berikutnya, kekuatan prasasti di dalam kotak itu langsung berlaku, dan langsung mengunci kotak batu itu, sehingga tidak mungkin untuk membukanya lagi. Semuanya sudah selesai, bersiaplah untuk memflash. Lu Chen berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Fei Long datang pada suatu waktu dan mengambil pecahan emas peri di tanah. Fragmen emas surgawi itu awalnya merupakan sisa-sisa boneka mekanisme, tetapi tidak dapat menahan dampak energi angin yang dahsyat, sehingga berubah menjadi tumpukan pecahan. Emas abadi itu telah menjadi benda, dan sekarang hancur berkeping-keping. Kekuatan aslinya telah dihancurkan, apakah masih dapat digunakan untuk pengecoran? Lu Chen bertanya, castingnya pasti kurang bagus, tapi masih bisa digunakan sebagai bahan pembantu. Fat Long memegang cincin luar angkasa dan mengumpulkan pecahan emas peri di mana-mana, dan berkata, bukankah kita membuat stalaktit peri dalam jumlah besar? Meskipun benda keras tidak dapat terurai, Anda dapat menambahkan emas peri ke dalamnya, yang dapat meningkatkan jumlah tertentu energi. Kekuatan ketangguhan. Petik 2. Tetapi pecahan emas peri ini hampir tidak berguna, berapa banyak lagi ketangguhan yang dapat ditingkatkan? Lu Chen bertanya, dapat digunakan sebagai bahan penolong stalaktit abadi. Asal jumlahnya cukup banyak,
stalaktit abadi akan lebih tahan lama. Emas abadi yang belum diolah terlalu langka. Itu adalah bahan utama perapal mantra. Saya enggan menggunakannya untuk mengisi batu lonceng abadi. Setidaknya ada puluhan miliar kati pecahan emas peri di sini. Jika saya tidak menggunakannya, apakah saya bodoh? Fei Long mengatakannya sambil mengambil pecahan emas peri. Kalau begitu cepatlah, kita membuang banyak waktu di sini. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia dan Sangguan Jin pergi membantu Fei Long. Segera, Ling Xi menstabilkan energi angin halus dan bergabung dengan barisan pengumpulan pecahan emas peri. Setelah sekitar 1 batang dupa, mereka berempat menggunakan yuan abadi untuk mengumpulkan, dan kemudian membersihkan semua pecahan emas abadi, dan kemudian meninggalkan makam. Relatif mudah untuk kembali dari bagian-bagian itu. Dengan perlindungan langit yang ditutupi oleh naga gemuk, semua orang tidak terpengaruh oleh panah tersembunyi dari mekanisme tersebut. Mereka melewati semua lorong dengan lancar dan segera kembali ke tanah. Tepat setelah berjalan keluar dari pintu masuk gua peri ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan terdengar suara runtuh dari gua peri di belakang, yang terus-menerus keluar dari kedalaman lorong. Ini adalah suara runtuhnya gunung. Lorong di gua peri runtuh dengan cepat. Itu runtuh jauh-jauh dari kedalaman, dan akhirnya bahkan pintu masuk gua peri pun runtuh. Debu terisi, hampir menutupi separuh langit. Gua peri yang penuh. Jebakan ini benar-benar runtuh dan terkubur seluruhnya oleh gunung, sehingga mustahil untuk dimasuki lagi. Ahli mekanisme kuat yang meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui akhirnya bisa tidur dengan tenang di tanah tanpa gangguan apapun. Tentu saja, ketika orang yang mendapatkan harta karun Tiantai berjalan keluar dari tanah, mekanisme gua peri runtuh dan hancur dengan sendirinya. Ini pasti pengaturan dari master mekanisme yang kuat selama hidupnya. Ada monster. Lu Chen merasa emosional, tetapi tiba-tiba merasakan gelombang energi monster naik ke arah puncak Nixue, dan sekelompok monster terbang dari jauh. Tim monster itu semuanya berasal dari alam abadi emas, dan ada monster kuat di antara mereka, jadi mereka pasti berasal dari orang jahat. Ada ratusan emas abadi dari klan iblis yang terbang ke arah kita, dan di antara mereka ada lebih dari 1, sekitar 20. Ling Xi juga merasakannya, dan kemampuannya untuk merasakannya lebih kuat daripada Lu Chen, bahkan merasakan perkiraan jumlah orang. Setelah menyempurnakan energi angin, fisik Ling Xi telah ditingkatkan dan diubah, dan tidak ada bedanya dengan tubuh roh angin murni. Ia sangat sensitif terhadap angin dan udara, dan kemampuannya untuk merasakan napas lebih kuat daripada kebanyakan orang lainnya. Kemungkinan besar mereka adalah bala bantuan yang dipanggil oleh monster yang melarikan diri. 20 puncak Jin Xian, tidak mudah untuk ditangani. Saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya di Wandong Wonderland. Sebelum mereka tiba, kami menghindarinya dan tidak bertemu mereka. Semuanya minum pil Yin Qi, tahan nafasmu sepenuhnya, dan jangan biarkan mereka merasakan keberadaan kita. Lu Chen membagikan pil nafas tersembunyi yang kuat kepada semua orang, lalu segera meninggalkan gunung peri ini dan berlari ke gunung peri terdekat. Gunung peri itu juga penuh dengan gua peri. Lu Chen berlari ke lereng gunung, menemukan gua peri acak di antara banyak gua peri, dan mengajak semua orang masuk untuk bersembunyi. Dia bisa membunuh semua monster itu, termasuk 20 puncak Dewa Emas, tapi dia harus memanggil Zanshen. Dia tidak ingin bertarung di wilayah klan monster, setidaknya untuk saat ini, jadi itulah satu-satunya cara untuk pergi. Tersembunyi di pintu masuk gua peri, Anda hanya bisa melihat situasi runtuhnya gunung peri di seberang. Setelah beberapa saat, seperti yang diharapkan, ratusan emas abadi dari ras monster tiba, dan di antara mereka ada sekelompok dewa emas puncak, tepatnya 20 di antaranya. Dan iblis lainnya semuanya berada di tahap awal Jin Xian, mereka adalah orang-orang yang melarikan diri sebelumnya, mereka memimpin jalan menuju puncak Jin Xian yang kuat, dan mereka ingin datang dan membunuh Lu Chen dan yang lainnya. Sudah terlambat, lubang ini runtuh. Saat kita kehabisan gua peri, ras manusia itu masih berada jauh di dalam gua peri. Apakah mereka akan dikuburkan di dalamnya? Itu belum tentu benar. Mungkin mereka sudah lama kabur. Belum tentu. Gua peri itu penuh dengan jebakan. Mungkin melindungi beberapa harta karun. Akankah ras manusia itu pergi mencari harta karun itu? Periksa dulu, runtuhnya gua peri ini, lalu buat keputusan. Ratusan setan mengutak-atik pintu masuk gua peri yang runtuh, dan akhirnya memastikan bahwa pintu masuk gua telah disegel, bagian dalam gua telah runtuh sepenuhnya, dan gua peri tidak ada lagi. Jika seseorang berada di dalam gua,
tidak ada peluang untuk selamat, dan dia harus dikuburkan di dalamnya, dan dia tidak dapat menahan tekanan gunung peri sama sekali. Namun belum diketahui secara pasti apakah Lu Chen dan yang lainnya terkubur di dalam gua atau sudah lama pergi. Monster-monster itu mendiskusikannya dan memutuskan untuk melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka dapat menemukan jejak umat manusia. Namun, ada banyak gunung peri di dekatnya, dan ada banyak sekali gua peri. Mereka memiliki tenaga yang terbatas, dan tidak mungkin melakukan pencarian dari gunung ke gua. Mereka hanya bisa mencari di setiap gunung peri dengan berpatroli. Selama ada ras manusia dalam jangkauan pencarian mereka, mereka dapat merasakan nafas umat manusia, dan bahkan menemukan lokasi ras manusia. Sangat disayangkan mereka berpatroli sejauh 1 juta mil, tetapi mereka tidak menemukan jejak ras manusia, dan mereka tidak dapat merasakan jejak ras manusia. Pada akhirnya, monster-monster itu mengira Lu Chen dan yang lainnya telah pergi, dan mereka mungkin terkubur di dalam gua dengan runtuhnya gua peri, dan mereka telah naik ke surga dan kembali ke posisi mereka sejak lama. Monster-monster itu berhenti mencari, dan setelah mengumpulkan tim mereka, mereka terbang kembali ke puncak Nixue. Setelah monster-monster itu pergi, Lu Chen tidak segera keluar, tetapi terus menunggu. Setelah menunggu selama 3 jam, saya tidak melihat monster-monster itu mengembalikan senjatanya. Inilah keamanan sesungguhnya. Lu Chen juga memimpin semua orang keluar gua, juga menuju puncak Nixue. Benar sekali, lari dengan berjalan kaki, bukan terbang. Ini adalah wilayah klan monster, tidak ada aura monster di tubuhnya, tidak peduli seberapa menyamarnya dia, itu tidak berguna, dan mudah ditemukan oleh monster. Lu Chen memiliki kemampuan untuk mengubah nafasnya, dan setelah fisik Ling Xi menjadi lebih kuat, dia mungkin juga memiliki kemampuan ini. Tapi Fei Long dan Sang Guan tidak. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berjalan, tidak bisa terbang. Sepanjang perjalanan, Lu Chen memilih berjalan di tempat terpencil dan tidak berpenghuni, atau menggunakan hutan peri sebagai tempat berlindung. Pokoknya bagaimana melakukannya dengan aman agar tidak ketahuan oleh ras monster. Kecepatan berjalannya tidak cepat, dan saya harus melintasi banyak gunung peri. Saya tidak tahu berapa ratus juta mil, dan saya tidak tahu berapa jam. Saya akhirnya melihat puncak Nixue yang menjulang tinggi. Lu Chen memimpin kerumunan ke pinggiran puncak Nixue, menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi, dan kemudian mengamati hutan peri lebat di kaki gunung. Ketika mereka melintasi puncak Nixue, mereka tinggal di hutan peri yang lebat untuk waktu yang singkat, dan tidak ada setan yang ditempatkan di hutan peri pada saat itu. Tapi sekarang, di hutan peri Nuoda, ada aura iblis di mana-mana, dan hutan itu penuh dengan monster. Lebih sulit melewati masa lalu tanpa ketahuan, daripada pergi ke langit. Terlebih lagi, semua monster di hutan berasal dari negeri dongeng emas, bahkan tidak satu pun dari negeri dongeng sejati. Ini menunjukkan satu hal, puncak Nixue membuka medan perang Daluo Jinxian, dan memulai pertempuran penentuan kekuatan tempur tertinggi antara kedua klan, jadi medan perang True Immortal tidak perlu ada. Jika tidak ada kecelakaan, sisa pasukan abadi Yaozu yang tersisa telah mundur dari puncak Nixue. Satu-satunya monster yang tinggal di kaki gunung adalah pasukan abadi emas dari ras monster. Ada begitu banyak monster dari negeri ajaib emas yang menjaga hutan peri, bagaimana cara kita kembali ke puncak Nixue? Fei Long khawatir, apa terburu-buru, tunggu kesempatannya. Kata Lu Chen, bagaimana kalau kita berkeliling hutan peri dan langsung berbelok ke sana? Fei Long menunjuk ke sisi kiri puncak Nixue, di mana Anda bisa langsung menuju puncak tanpa melewati hutan peri. Di sana, suara pertempuran terus menderu, itu adalah medan perang Daluo Jinxian. Lu Chen melihat ke puncak di sebelah kiri, dan berkata dengan marah, apakah kamu ingin berbalik dari puncak di sana, terjun ke medan perang Daluo Jinxian, dan kemudian memberikan kepalanya? Dengan benar, ya, wajah Fei Long menjadi gelap, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Lu Chen, jalan mendaki gunung sudah ditutup. Apakah kita harus menunggu sampai medan perang Daluo Jinxian selesai sebelum kita bisa kembali? Di sini, Sang Guan ingin bertanya. Jika tidak ada kecelakaan, ini satu-satunya cara, jika tidak maka akan menemui jalan buntu. Lu Chen menjawab tanpa daya. Saat kami pergi, medan perang Daluo Jinxian baru saja dibuka. Kami kembali sekarang, dan sudah lama sekali, dan medan perang Daluo Jinxian belum selesai, jadi saya yakin. Kekuatan kedua belah pihak harus seimbang.
Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Saya benar-benar tidak tahu berapa lama pertarungan akan berlangsung. Jika ini tahun monyet, bukankah kita harus kembali? Kata Sang Guan dengan sedikit khawatir. Ini bukan tahun monyet. Tidak peduli seberapa kuat kedua belah pihak, mereka tidak akan tampil habis-habisan. Akan selalu ada gencatan senjata. Lu Chen melirik ke arah Sang Guan Jin, dan berkata, ketika kamu mencapai alam Daluo Jinxian, kamu dapat menyembuhkan dirimu sendiri. Kemampuannya menjadi lebih kuat, tubuh fisik lebih kuat, dan esensi surgawi lebih banyak. Dikatakan sulit untuk membunuh Daluo Jinxian, dan pertempuran memiliki kontinuitas yang tinggi dan dapat berlangsung lama. Waktunya, diperkirakan akan memakan banyak waktu bagi mereka untuk berhenti bertarung. Sedikit memakan waktu, Sang Guan ingin mengatakannya, tunggu di sini, begitu kamu menemukan kesempatan, segera kembali. Kata Lu Chen, bagaimana denganmu? Sang Guan ingin bertanya, kenapa kamu mengkhawatirkanku? Bukannya kamu tidak tahu, aku bisa kembali kapan saja. Lu Chen tersenyum dan berkata, saya tidak ingin membuang waktu di sini, saya ingin turun dan mencari tahu beberapa hal. Tuan, aku akan pergi bersamamu. Ling Xi membuka mulutnya, bisakah kamu mengubah nafasmu? Lu Chen bertanya, dulu aku tidak bisa, tapi sekarang aku bisa. Kata Ling Xi, ini adalah medan perang, tidak nyaman bagimu untuk ikut denganku. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, lain kali, jika ada misi untuk memata-matai musuh di masa depan, saya serahkan padamu. Setelah selesai berbicara, dia mengganti jubah Yaosu, mengenakan topi untuk menutupi wajahnya, lalu menggunakan rantai rune untuk mengubah auranya, lalu segera meninggalkan tempat ini, dan diam-diam menyentuh hutan peri yang harus dilewati. Dia sangat senang memastikan bahwa Ling Xi bisa mengubah nafasnya. Namun kekuatan tempur Ling Xi saat ini tidak cukup, dan sangat berbahaya jika tidak membobol garnisun musuh bersamanya. Begitu dia terlihat jelas, dia bisa mundur sepenuhnya, tapi Ling Xi akan mendapat masalah. Tidak lama setelah memasuki hutan peri, saya bertemu dengan iblis yang sedang berpatroli di tepi hutan peri. Berhenti, iblis itu melihat iblis yang mengenakan jubah dan topi, dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dia segera melangkah maju untuk menghentikannya, dan berkata dengan cemberut, pasukan makhluk abadi telah mundur, kenapa kamu tidak pergi? Saya meninggalkan sesuatu yang sangat penting di medan perang, dan saya ingin kembali dan menemukannya. Lu Chen datang segera setelah dia membuka mulutnya, mengarang apapun yang dia inginkan. Apa yang lebih penting dari kehidupan? Penyihir itu bertanya, Liontin giok pertunangan. Lu Chen terus mengedit. Yaozu sangat mementingkan masalah antara pria dan wanita, dan tanda cinta sangat penting, jadi dia mengarang hal ini, dan dia pasti bisa berhasil menipu pihak lain. Aku pergi. Bagaimana kamu bisa meninggalkan tanda cinta? Tidak bisakah kamu menyimpan benda sepenting itu di luar angkasa? Jika kamu tidak bisa mendapatkan kembali tanda cinta itu, kekasihmu akan pergi, dan kamu akan dituduh oleh sukumu. Mendengar ini, sudut mulut iblis itu bergerak-gerak, dan dia merasa sedikit simpati pada Lu